share hope atau inspire fight pada malam hari ini dengan berbagai harapan dan menginspirasi iman dan juga menginspirasi hidup kita. Telah hadir seorang yang sangat luar biasa, seorang sharer yang memberikan sharing pengalaman hidupnya dari masa kelam dan menjadi tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Beliau adalah seorang ayah dari 2 orang anak, berprofesi sebagai karyawan swasta, cemerlang dalam karir, aktif dalam pelayanan, dan juga aktif dalam doa maupun pelayanan kepada sesama. Mari kita lihat profil singkat dari Bro Antonius Eri Setio Wibowo atau yang biasa dikenal dengan Bro Eri. Mari kita sambut dengan meriah Bro Eri. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah secara virtual. Halo, selamat malam Bro Eri. Halo. Selamat malam. Wow, luar biasa. Terima kasih Bro Eri sudah menyempatkan waktu. Kami sangat senang. We are super glad and blessed that you spend your time with us di Perduki Chapter Pusat pada malam hari ini. Nah, saya ingin malam hari ini Bro Eri sharing tentang pengalaman Bro Eri tentang Brave ya. Langsung saja kali ya tentang cerita apa pengalaman Bro Eri, apa sih yang membuat Bro Eri itu menjadi rasa bangga terhadap Tuhan dan dalam hidup ini. Terima kasih Bro Edman. Oke. Waktu saya berapa ini? 10 menit? Saya kasih waktu 15 menit, oke. Cukup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Singkat, baik. Ya. Silakan. Ya, sebelumnya Bro Ensis, perkenalkan nama saya tadi Antonius Eri Setio Wibowo, biasa dipanggil Eri. Saya berasal dari Tangerang. Terima kasih atas kehormatan yang luar biasa. Saya sudah beri panggung nih. Saya sebenarnya saya dibilang fenomenal. Itu berat bagi saya. Saya orang biasa, saya banyak kekurangan seperti orang-orang yang lain. Gini Bro, semua, kalau saya boleh bersharing tentang pengalaman iman saya, tentang bagaimana Tuhan sungguh luar biasa berkarya dalam diri saya. Kalau dilihat dari tema sekarang ya, tentang keberanian. Yes. Saya itu melihat saya dulu waktu saya masih muda atau beberapa saat yang lalu. Saya pada dasarnya seorang yang penakut, minder, penuh keraguan, penuh dengan kekhawatiran. Itu yang menyebabkan saya pada saat muda, saya tersesat, salah mengekspresikan diri saya. Saya ketika muda, saya jatuh ke dalam pergaulan yang kurang sehat. Semenjak SMA saya sudah ikut kalau sekarang geng motor ya. Geng motor ya. Geng motor. Dulu saya di Jogja itu tahun SMA tahun 80-an hampir 90-an itu di Jogja itu ada 2 geng yang cukup katakanlah di sana ada nama lah. Ada satunya Kisruh, satunya Joksin atau Joko Sinting gitu. Ya Kisruh itu kerjanya mengisruh itu saya ikut salah satu di antaranya. Kerjaannya ya bully orang, berantem dan sebagainya. Saya jatuh juga di situ, mulai di situ saya kenal narkoba dan sebagainya.
Saya juga mulai SMA itu udah kecil-kecilan saya jualan obat kepada teman-teman. Berlanjut ketika kuliah, saya juga kuliah masih seperti itu, sehingga hasilnya itu saya kuliah hampir 8 tahun itu. Sungguh sangat hal yang tidak bisa saya banggakan. Bagaimana saya bisa lama ya, karena saya jarang kuliah. Udah masa-masa kelam saya waktu itu. Itu berlanjut ketika saya selesai bekerja di Ya. kontraktor, ya saya kerja pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di luar kota, di Batam, di Pekanbaru, di Balikpapan, Samarinda, Bali, beberapa tempat lain. Keliling itu ya Masih udah ini ya, maksudnya masih saya meskipun sudah kerja tapi dunia kelam itu masih masih kelam. mempengaruhi, masih Saya di mempengaruhi. saya di beberapa tempat itu Ya, terus terang saya ada inilah will lah katakanlah di situ. oke. Ya, saya setiap kota, setiap pindah, setahun di situ pasti ada, 2 tahun ada, keliling-keliling itu saya ada. Ya, Juga masalah obat juga masih jalan terus. wow. Sampai akhirnya uh, suatu saat saya waktu itu kembali ke Jogja. Ya, Kembali ke Jogja, seperti biasa kalau kembali itu mungkin karena buah dari kelakuan saya ya, keluarga itu nggak bagus lah, keluarga itu ya, nggak harmonis, suasana panas, suasana nggak nggak enak lah. Saya pulang, ketika pulang istri main kemana sama temennya, saya main kemana sama temen saya, pokoknya nggak klop. Sampai pada suatu saat saya memergoki istri saya selingkuh. Itu yang wow. membuat saya saat itu marah. Tapi saya juga beberapa saat kemudian saya sadar, saya juga melakukan hal yang sama. Saya teringat dengan anak saya, waktu itu masih kecil sekali. Ya, Tidak bisa saya begini terus, saya harus berubah. Setelah itu saya memutuskan untuk saya berubah. Saya ambil keputusan, saya keluar dari perusahaan saya. ya, Pada waktu itu saya katakanlah diserahin project, saya sebagai seorang project manager, saya ya, diserahin dan lumayan lah. ya. Saya pulang, balik ke rumah, saya mencoba untuk rekonsiliasi dengan istri, itu cukup berhasil. Kita mau membuka usaha bersama dan itu cukup berhasil. Kita membuka usaha catering, wedding catering, berlanjut jadi wedding organizer, Ya. cukup lumayan lah. Bahkan apa yang kami dapatkan itu jauh lebih besar daripada yang saya dapatkan ketika saya bekerja. Oke. Tetap Berarti, ya memang kuasa gelap itu mempengaruhi, betul diri kita, keluarga kita jatuh dalam keterpurukan ya, Bro, ya? betul betul Benar-benar ya? betul Oke. Bro. Setelah itu Bro, Mhm. Oke. ternyata hal yang membahagiakan itu Bro tidak berlangsung lama. Oh, oke. Tidak berlangsung lama. Setelah pada saat saya mulai hidup baru, Ya. saya mendapatkan sesuatu yang baru juga dari rezeki dan keharmonisan dalam keluarga. Mhm. Istri saya sakit. Oh. Sakitnya serius, Iya, iya. kanker leukemia yang Wow. akut Wow. myeloblas leukemia. Itu Wow. pada saat itu bisa dikatakan tidak bisa disembuhkan. Wow. Benar setelah itu 1 tahun kemudian, Tuhan memanggil istri saya. Tuhan lebih sayang pada istri saya. Jadi memanggil istri saya dulu. Semoga diterima beliau ya Ya, di sana ya. saya Oke. saya ini bro, saya marah, protes dengan Tuhan. Mhm. Kenapa ini terjadi pada diri saya ketika saya berusaha untuk sudah berubah, Iya. meninggalkan hal-hal yang kelam itu. Kenapa itu terjadi pada diri saya? Tapi sebenarnya itu semua karena ketakutan saya, kekhawatiran saya akan langkah saya ke depan. Benar. Saya setelah ini bagaimana? Ya. Kekhawatiran. Saya melihat anak saya masih kelas 2 SD. Ya. Bagaimana ini? Sementara karena pengobatan istri saya, terus terang harta saya sudah
hampir dikatakan habis karena pengobatan itu berlangsung Iya. hampir 1 tahun dan sangat luar biasa banyak. Oke. Saya mau satu pertanyaan, yang membuat apa sih yang mempengaruhi Bro, sampai apa ya, okelah pasti anak, mempengaruhi pencapaian hidup, maksudnya bisa bertahan sampai sejauh ini gitu. Eee, Itu Seperti apa sih bisa bisa itu di-sharing-kan apa yang membuat Bro kuat, "Saya harus kuat nih, kuat untuk tetap" karena life must go on kan. Kita harus tetap betul berjalan apapun keadaan dan kondisi keluarga kita, diri kita, seperti itu Bro. Mungkin betul Bro bisa sharing, apa yang membuat Bro kuat gitu? betul, Bro. Ya. Setelah itu saya masih ingat tuh, saya dari Jogja berangkat ke Jakarta, Mhm. tangan kiri saya gandeng anak saya, tangan Ya, kanan saya ya, gandeng, saya pegang koper. Saya mulai hidup baru. ya. Saya harus bisa. Titik baliknya ketika, Itu istri meninggal? istri meninggal. Saya harus bisa. Benar, saya berangkat ke Berarti sempat Jogja. marah kepada Tuhan atau seperti Sempat apa? sempat marah, sempat marah, Sempat sempat marah. kecewa? Masih khawatiran, masih Iya, luar iya, iya, biasa. kekhawatiran Ya, ya, oke. tapi itu Bro, yang mau Mhm. saya sampaikan. Iya, 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 iya. Ternyata Mhm. waktu demi waktu berjalan, Ya, Tuhan menunjukkan kuasanya, luar biasanya, menunjukkan kemuliaannya pada diri saya, pada ya, hidup saya. Tuhan menjawab semua keraguan saya, menjawab semua kekhawatiran saya. Semuanya dijawab oleh Tuhan. Saya oke. masih ingat beberapa tahun yang lalu istri saya itu kan hampir 12 tahun yang lalu Mhm. semua dijawab uh, uh, apa ketakutan saya, Ketakutan. kekhawatiran saya, keraguan saya dijawab tuntas oleh Tuhan. Coba, Itu Bro, saya mau tanya, satu kesaksian yang membuat, semua keraguan salah satu aja, yang membuat ragu Bro, and then Tuhan membuktikan bahwa Dia bisa gitu memberikan, keraguan itu hilang, apa contoh, kesaksian salah satu yang pertama, membuat itu? pertama dari saya ragu akan karir saya. Saya mulai Oke, dari ke Jakarta, saya puji Tuhan saya dapat memperoleh kesempatan. iya, Saya mulai dari nol, masuk ke suatu yang baru. iya, Memang tetap kontraktor, tapi itu masuk ke dalam kontraktor yang spesialis, baik, kontraktor geosintetik, apa namanya, geosintetik kontraktor, suatu hal yang baru bagi saya. iya, Saya menapak dari situ, mulai dari dasar. iya, Saya kuliah aja nggak benar. Saya ragukan diri saya, kemampuan otak saya dan sebagainya. Tapi Tuhan ternyata memampukan saya. Perlahan-lahan karir saya mulai naik perlahan-lahan iya, sehingga sampai dengan sekarang puji Tuhan saya diberi mandat untuk uh, memimpin operasional perusahaan. Itu sungguh hal yang benar-benar saya tidak pikir. Tuhan luar biasa berkarya dengan cara yang tidak saya duga sebelumnya. wow, Saya luar nggak biasa. pernah berpikir sampai sejauh ini. Tidak pernah berpikir bahwa saya ada di tahap dan di posisi seperti ini ya. Tidak pernah Semua berpikir. digenapi oleh Tuhan, dengan waktu yang tepat, dengan kesempatan yang tepat ya, Ya, Bro, ya. ya bro. Tuhan memberikan suatu Ya, pemulihan, memberikan kekuatan agar kita menjadi kuat dan terus apa ya, bersemangat dan tetap menjalani hidup ya, Bro, ya. ya. Terus satu lagi bro, Mhm, apa tuh? yang mengubah yang Tuhan luar biasa itu Ya, secara pribadi. Ada secara wow, pekerjaan, secara oke. pribadi. Ketika saya khawatir Ya, tentang anak saya, bagaimana anak saya itu mendidik anak saya dan sebagainya. Tuhan, ya, puji Tuhan, Tuhan memudahkan semua itu. wow. Bahkan ya ini yang saya sharingkan ya. Mhm, Setelah itu, setelah istri saya meninggal, 5 tahun kemudian, Tuhan mengirimkan seorang penolong bagi saya. ya, Itu istri saya yang sekarang. Seorang penolong bagi saya. Dia mau menerima apa adanya diri saya, segala kekurangan saya, ya, masa lalu saya, dia mau menerima. Di situ memang ada kekhawatiran, bagaimana anak saya, apakah bisa menerima. ya, Tapi puji Tuhan, bro, itu ya. terjawab.
anak Oh, saya sekarang dekat dengan mamanya, dekat dengan adiknya. Saya bisa melihat pancaran raut wajahnya, dia bahagia karena dia mempunyai keluarga yang utuh. ya, Utuh dalam tanda ini ya, dia bisa, saya bisa melihat luka-lukanya dia, anak saya itu ya, terhapus. Bagaimana dia menikmati kebersamaan bersama keluarga terlihat. Bagaimana dia seharusnya bisa ada kesempatan dia kuliah di Jogja sekarang, ya, ada kesempatan untuk kuliah offline, tapi dia milih kuliah online karena dia nyaman di sini bersama keluarga. Dia bisa bercanda dengan adik-adiknya, dengan adiknya. Itu yang saya katakan, saya sungguh sangat ya, nggak habis pikir. ya. Ini jalan hidup saya. Karya Tuhan itu dalam hidup kita, Iya, tidak bisa kita dengan akal nalar ya, Bro, ya. iya, Dengan iya, akal sehat kadang, kok bisa seperti ini jalan hidup saya gitu kan. Dan satu lagi saya iya, mau bertanya, keberanian selama masa pandemi ini agar Bro tetap berani mau melayani, tetap, apa ya, memberikan motivasi maupun saya dengar Bro juga sekarang jadi prodiakon ya, benar ya? Halo, Bro Eri, bro. masih Iya, bisa iya, dengar saya? iya, Ya, iya, ya, bisa, bisa. ya. Ya. Oh, Selama masa pandemi ini apa sih, yang membuat Bro tetap, berani dalam hal pelayanan, tetap, berani untuk, melakukan apa iya, namanya, terhadap keluarga, melayani sesama, apa, iya, istilahnya yang menjadi motivasi maupun, ini dalam hidup Bro? iya, bro. Jadi uh, yang tadi saya teruskan ketika Tuhan uh, sudah memberikan banyak kemuliaan kepada diri Iya, saya kan jadi pengen untuk membalas kasihnya. Saya yes. berkomitmen untuk melayani. Ah, terutama saya melayani di gereja. Saya sebagai ketua seksi kerasulan kitab suci, Oke, terus sebagai prodiakon juga. Terus sekarang yang paling baru ini saya sebagai ketua tim sinergi bidang Prokaritas 3, mhm, jadi PSBB 3 terkait masalah difabel. Nah, yang saya ini pada saat pandemi ini, iya, yang terkait kitab suci, iya, itu awalnya sangat susah. Bagaimana biasanya kita itu kursus secara langsung, secara offline. iya, Bagaimana itu mengubah itu juga sebagai online. iya, Tapi puji Tuhan, bro, ternyata ketika saya mencoba untuk bikin kursus kitab suci secara online mhm, dengan kuota Zoom 100, iya. puji Tuhan ternyata peminatnya itu lebih dari 100. Padahal, Wow, luar padahal biasa ya. ya, padahal ketika offline Iya, nyari 60 orang aja susah. bener. Itu yang saya tidak habis pikir itu. Wow, Itu. luar biasa ya. Iya, Berarti memang Tuhan tuh, menggunakan Bro, apa ya, sebagai perpanjangan tangan Dia dalam bidang pelayanan dan iya, itu apalagi masa pandemi begini membuat Bro menjadi berani ya untuk terus melayani Tuhan tanpa henti, tanpa takut bahwa akan terjadi sesuatu ke depan, tapi tetap berani selama masa pandemi seperti ini ya di tahun 2021. Begitu ya, Bro, yes, ya? yes, Oke, yes, bro. ini, terakhir yang saya ingin tahu dari Bro itu tentang what is your magic word? Dari Bro Eri. Satu kalimat, yang membuat terserah, boleh firman Tuhan ataupun satu satu kalimat yang membuat Bro Eri, tetap saya ingin melayani Tuhan sampai akhir hayat saya, membuat saya berani tanpa rasa takut menghalang semua, cobaan yang datang. Apa kalimat, what is your magic word? Uh, Sebenarnya ya terkait dengan ayat yang saya suka ya. Oke. Jangan menolak didikan Tuhan. Itu saja. Wow, Tuhan mendidik jangan kita dengan banyak cara. benar. Jangan menolak didikan Tuhan. Tuhan mendidik kita dengan banyak cara. Ada yang cara enak, ada yang cara sangat susah, ada Benar, yang menyedihkan, ada yang iya, cara yang berat. Tapi itulah Tuhan mendidik kita yes, untuk menjadi katakanlah bejana yang baru gitu. baik. Jadi Tuhan mengangkat kita dari bejana yang rusak, membentuk kita kembali menjadi bejana yang
Baru. Jadi jangan Tapi satu menolak hal didikan Tuhan lagi, ya. ya, Ya ya, Bro, apa satu satu hal lagi lagi bro, silakan. Ya, ke depan perjalanan ini masih panjang. benar. Ada kemungkinan saya jatuh dalam dosa lagi. Ada Ya, kemungkinan saya saya kembali ke manusia yang lama. Ada ya, kemungkinan. ya, Makanya yang saya hindarkan saya kesombongan iman. benar. Yang saya hindarkan karena saya manusia lemah yang mungkin juga saya kembali. Makanya dengan acara-acara seperti ini, dengan saya Ya, bergabung dengan komunitas, hanya yang saya harapkan supaya saya tetap komitmen, api Roh Kudus dalam diri saya tetap nyala, sehingga saya tidak kembali ke manusia lama saya, karena saya orang lemah, bro. ya, Masih benar. memungkinkan saya kembali, itu yang saya Ya, takutkan. Itu, bro. siap. Thank you so much Bro Eri untuk sharingnya pada malam hari ini yang menguatkan kita semua. Kita harus tetap kuat dalam menjalani hidup kita. Dan terima kasih untuk sharernya.